Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama saya, Joseph Wijaya, di channel Investor Saham BEI. Hari ini, Selasa 17 Juni 2025. Hari ini kita akan membahas salah satu emiten PT Hexindo Adi Perkasa dengan kode emiten Hexa. Saham ini direquest oleh Amin Wibowo 1829. Minta tolong dibahas saham Hexa, Pak. Terima kasih sebelumnya. Mari kita masuk ke pembahasan kita ya Sobat Investor. PT Hexindo Adi Perkasa Tbk dengan kode emiten Hexa. PT Hexa mencatatkan di Bursa Efek Indonesia di tanggal 13 Februari 1995. Dia masuk sektor perindustrian dan subsektornya barang perindustrian. Dan mungkin sobat investor yang belum tahu, Hexa itu bergerak di bidang apa? Hexa itu bergerak di penjualan alat berat dan suku cadangnya dan mereknya yang terutama Hitachi dan Bell. Jadi dia merupakan distributor tunggal ya di Indonesia sobat investor. Selain itu dia juga ada truk yang namanya Foton juga ya sobat investor. Jadi Hexa ini penjualan, sewa, maintenance, suku cadang, pelatihan, seperti itu ya sobat investor. Kita lihat dari susunan kepemilikan saham dari PT Hexa sobat investor. 48,59% dipegang oleh Hitachi Construction Machinery, ini perusahaan dari Jepang ya sobat investor. Dan 25,05% dipegang oleh Itochu Corporation. Dan 5%-nya dipegang oleh Hitachi Construction Machinery Asia dan Pasifik. Dan untuk masyarakat non-warkat di 20,44% sobat investor. Mari kita cek valuasi perusahaannya dahulu sobat investor. PT Hexa untuk PE ratio-nya di angka 8,08 kali, ini termasuk bagus ya sobat investor karena di bawah 10. Dan kita lihat juga untuk current price to book value di 1,73 kali, masih tergolong cukup normal karena masih di bawah 2 buat investor. Kita lihat juga di sini debt to equity rasionya ya sobat investor. Jadi rasio utang terhadap ekuitas itu di 0,87 kali, termasuk rendah. Jadi perusahaan ini cukup bagus sobat investor. Kita lihat juga dari return of asset. Return of assetnya di 7,92% dan return of equity-nya di 21,38%. Secara return of asset dan return of equity-nya perusahaan ini cukup bagus ya sobat investor. Kita lihat dulu di pendapatannya, net income-nya dari Hexa. Mungkin sobat investor perlu tahu bahwa Hexa ini kan adalah perusahaan Jepang, di mana laporan keuangannya mengikuti kalender Jepang ya sobat investor. Seharusnya kuartal 4 2024 ini sudah keluar di bulan Maret 2025, tapi kenapa masih belum muncul juga ya sobat investor. Kita lihat kalau secara net income di tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 memang mengalami penurunan cukup signifikan ya sobat investor. Jadi kemungkinan nanti secara 4 kuartalan diperkirakan hampir turun setengah dari tahun 2023. Secara IPS kita juga lihat kalau di tahun 2023 IPS-nya di 1011 tahun 2023 dan di tahun 2024 perkiraan turun hampir 50% ke 533. Kita lihat riwayat dividen PT Hexa sobat investor dari tahun 1995 dia membagi sampai 97, 98 sampai 2001 dia tidak membagi dikarenakan ada kerusuhan. Tapi dari tahun 2002 sampai 2024 tahun kemarin dia rutin membagikan dividen ya sobat investor. Dan terakhir membagikan dividen di 714,70 dengan IPS di tahun 2023 di 1011. Kita coba hitung ya sobat investor. 714,70 dibagi 1011,73. 1011,73. Jadi sobat investor itu
itu tahun 2024 dividen yieldnya yang dibagikan 70,64% dari laba bersih ya. Kita coba hitung juga perkiraan berapa sih dividen yang dibagi di tahun 2025. Jadi perkiraan di tahun 2024 IPS-nya di 533 ini 533,50. Sobat investor kemungkinan mendapatkan 376,87 rupiah sobat investor. Kalau kita lihat harga hari ini di 5.025 ya. Kita bagi 5.025 dibagi 5.025. Sobat investor mendapatkan dividen di tahun ini di 7,49% ya. Cukup lumayan ya sobat investor. Jadi saham Hexa ini bisa dijadikan salah satu pilihan bagi sobat investor yang bertipe dividend investing untuk diversifikasi portofolio. Dan kita juga lihat kalau secara 1 tahun harganya sudah mengalami penurunan 18%. Bagi kalian juga yang bertipe dividend investing, ini juga bisa dijadikan salah satu pilihan juga untuk swing di harga yang sekarang ini. Kalau kembali ke harga titik tertinggi masih ada potensi kenaikan 18%. Dan kembali lagi sobat investor juga harus melakukan riset lagi dan perhitungan lagi ya untuk saham yang saya bahas kali ini. Demikian pembahasan kita siang kali ini ya sobat investor. Bagi kalian yang masih ada pertanyaan atau ada request saham bisa tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya sobat investor. Terima kasih dan salam cuan.